Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat ya? Baik. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, syukur alhamdulillah anak ibu dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, baik. Untuk memulai materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya untuk Juan sebagai ketua kelas pimpin doa. Silahkan Juan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran baik kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk kehadiran siswa hari ini bagaimana Deborah? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik Deborah, hari ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan hingga bisa hadir untuk ke sekolah ini belajar seperti biasanya. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ya, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebagai wujud rasa cinta tanah air, ya, kita masuk pada pembelajaran PPKN. Ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu, ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, untuk anak ibu silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri ya. Baik, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Ingin melihat apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, pertemuan yang kemarin. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu mengenai norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada pada bab kedua. Sekarang ibu mau tanya terlebih dahulu, ingin mengulang kembali ingatan kalian, apa masih ingat tentang materi kita minggu kemarin pada bab pertama? Siapa yang masih ingat? Ya, Ririn, silakan nak. Membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, bagus. Berarti dia sudah mengingat ya. Materi kita minggu lalu mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sejarah perumusan Pancasila dan diletakkan sebagai dasar negara. Ya, bagus. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, ya. Di sini setelah mengamati gambar yang disajikan mengenai materi norma, siswa mampu mengidentifikasi pengertian norma dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar yang disajikan mengenai norma, siswa mampu menganalisis keberagaman norma yang berlaku di dalam masyarakat. Manfaatnya dalam pembelajaran ini nanti, ya, setelah mempelajari materi tentang norma, siswa akan mampu menerapkan nilai-nilai
norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cerita tentang kisah Amira. Pada buku paket kalian masing-masing, boleh dibuka buku halaman 22. Coba lihat cerita kisah Amira bab 2. Ya, nah, baik, semua sudah buka ya. Sekarang ibu kasih waktu baca cerita tersebut dan cermati apa isi dari cerita Amira. Kalian sudah membaca cerita kisah Amira dan tong sampah ya. Nah, sekarang dari hasil yang kalian cermati dalam cerita tersebut, sekarang ibu tanya, apa yang bisa kalian ambil nilai di dalam cerita Amira? Saya Bu, Ya, tidak. jagalah kebersihan, lingkungan dan buang sampah pada tempat. Iya, bagus. Siapa lagi yang bisa memberikan apa manfaat yang bisa diambil dari kisah cerita Amira? Saya Bu, Iya, Deborah. membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang sangat buruk bagi lingkungan. Membuang sampah adalah tindakan yang buruk untuk lingkungan. Baik, berarti untuk memahami cerita Amira itu, kalian sudah bisa melihat apa nilai yang dilakukan oleh Amira, perlakuan apa yang sudah dilakukan oleh Amira, yang di dalamnya ada nilai-nilai aturan dan ketentuan, ya kan? Dia sudah melaksanakan sebuah kegiatan yang itu mengarah kepada sebuah aturan. Sekarang kita masuk. Apa itu norma? Tadi kita materi pembahasan mengenai norma. Siapa yang tahu? Iya, Timotius. Aturan, iya bagus. Siapa lagi yang tahu? Ayo Valencia. Ketentuan, iya bagus. Timotius mengatakan norma itu adalah aturan. Kemudian Valencia mengatakan norma itu adalah ketentuan. Baik, masuk ada. Kemudian norma itu apa? Nah, ini lagi. Ketentuan norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ya, ketentuan. Baik. Apa nilai penting dalam norma? Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antar warga, membentuk akhlak atau karakter, berarti sikap ya. Jadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lanjut. Itu menayangkan sebuah gambar. Ini gambar apa anak? Penampilan. Ya. Nih. Pembagian sembako, orang memberikan sumbangan. Kemudian beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Lanjut. Bersalaman. Gambar yang sudah ditampilkan ini merupakan sebuah karakter tingkah laku aturan yang ada di dalam norma. Nah, sebelum kita masuk kepada apa saja yang tergabung di dalam jenis norma, ya, sekarang kita lihat ada 4 yang masuk ke dalam jenis norma. Pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama itu aturan atau tata kelakuan yang muncul dan bersumber pada agama, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masuk pada norma kesusilaan, aturan atau ketentuan yang muncul dari mana? Hati nurani manusia, ya, jiwa manusia. Kemudian norma sosial atau norma kesopanan itu muncul atau
sosial, yaitu dari aturan atau ketentuan apabila dia sudah berada di antara masyarakat, di antara beberapa orang, di antara beberapa kelompok. Sepada norma hukum, aturan atau ketentuan yang muncul dari mana? Dari pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan, ya. Jadi dari masing-masing norma ini, kembalikan lagi ada pelaksanaan gambaran ini. Ini merupakan salah satu pelanggaran. Ini berkaitan dengan norma apa? Norma hukum. Bagus, itu. Kemudian ini berkaitan dengan norma apa? Sosial. Ya. Lanjut. Ini berkaitan dengan norma apa? Agama. Ya, mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Ini pelaksanaan dari norma sosial. Ini masuk pada norma kesopanan. Oke, sekarang Ibu persilakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, Ibu akan membagikan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, Ibu sekalian mengerjakan tugas ini. Ya, sekarang perhatikan dulu. Ada soal yang akan Ibu tampilkan di dalam LKPD ini. Ibu berharap kalian masing-masing anggota di dalam kelompoknya dapat bekerja sama mengerjakan tugas tersebut. Kalian berkolaborasi dengan teman kalian untuk menjawab. Dan nanti setelah selesai melaksanakan diskusi, ya, masing-masing kelompok ada 1-2 kelompok yang akan Ibu suruh ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusi. Baik, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Ya. Ini kolom ini Ibu minta untuk beberapa kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu minta untuk kelompok 1. Silakan ke depan sampaikan hasil diskusinya. Dan untuk yang kelompok lain beri tanggapan terhadap hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Ya. Siapa? Sini. Ya, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Misalkan soalnya nih. Sanksi secara tidak langsung yaitu sanksi afirmasi. Contoh perilaku seseorang beribadah sesuai dengan keyakinan, beramal soleh. Contoh perilaku pelanggarannya berkhianat, berbohong
Contoh kesusilaan, aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya tidak tegas, yaitu merasa bersalah mengalami. Contoh perilakunya terlalu jujur, bertindak adil, menghargai orang lain, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contoh perilaku pelanggarannya tidak mengucapkan terima kasih setelah ditolong, mengambil yang bukan haknya, mengganggu kenyamanan orang lain. Norma kesopanan, sumber aturan yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia dalam masyarakat. Sanksi tidak tegas berupa cemoohan, hinaan dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan. Contoh perilaku, menghormati orang yang lebih tua, tidak berbicara di sembarang tempat, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Contoh perilaku pelanggaran, membentak orang tua, masuk rumah orang tanpa permisi, menyela pembicaraan orang lain. Norma hukum, aturan yang bersumber dari pemerintah yang bersifat tegas dan memaksa. Sanksi pidana, denda, penjara. Contoh harus tertib membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, mencuri, korupsi, merusak fasilitas umum, menyakiti orang lain. Lanjut. Ya. Saya mau bertanya, Ini. mengapa norma keagamaan penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Merupakan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan rasa aman dan untuk menjaga ketertiban dan lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian, lemparkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, berdiri silakan. Mengapa diperlukan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat? Mereka yang akan menjawab. Diperlukan adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan rasa aman dan untuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Iya, bagus. Cukup? Ya, tutup. Baik, sekian presentasi dari sisi kelompok kami. Jika kurang, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mulai moderatornya. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis norma agama, sumbernya aturan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sanksi secara tidak langsung yaitu sanksi jangkirat, contoh perilaku ketaatan, beribadah sesuai dengan keyakinan, beramal soleh, contoh perilaku pelanggaran, berkhianat, berbohong, judi, mabuk-mabukan. Norma kesusilaan, aturan yang sumber dari hati nurani manusia, tidak tegas yaitu merasa bersalah malu, berlaku jujur, tidak adil, menghargai orang lain, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak mengucapkan terima kasih setelah ditolong, mengambil yang bukan haknya, mengganggu kenyamanan orang lain. Jenis norma kesopanan, sumber yaitu aturan yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat. Sanksi tidak tegas berupa cemoohan, hinaan, jujukan, dan diasingkan dari pergaulan. Contoh
perilaku ketaatan, yaitu menghormati orang yang lebih tua, tidak meladani, tidak membuang sampah sembarangan, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Contoh perilaku pelanggaran yaitu membentak orang tua, masuk rumah orang tanpa permisi, menjawab pembicaraan orang lain. Jenis norma, norma hukum, aturan yang bersumber dari pemerintah yang bersifat tegas dan memaksa. Sanksi pidana, denda, penjara. Contoh perilaku ketaatan harus tertib, membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh perilaku pelanggaran, mencuri, korupsi, merusak fasilitas umum, menyakiti orang lain. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, berdiri Ridho, ingin bertanya. Dari penyajian hasil diskusi dari kelompok 4, apakah fungsi norma itu? Baik, saya akan menjawab Ya. kelompok 1. Salah satu tujuan utama fungsi norma untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam bertindak. Oke, gimana Ridho? Wah, bagus untuk kelompok 3. Kelompok 4 ya, menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Izin bertanya dari kelompok 2, apa pentingnya aturan atau norma di sekolah? Baik, saya akan menjawab. Salah satu tujuan utama dibuatnya aturan di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tentram, yang mencakup menjaga ketertiban di sekolah dan mengurangi konflik di antara siswa. Ya. Deborah sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana Amanda? Terima kasih untuk kelompok 3. Baik. Kami sudahi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya kelompok 3. Sudah menampilkan hasil presentasi, hasil diskusinya. Baik. Ibu sudah membahas materi kita dari awal sampai akhir, ya kan? Dan diskusi pun sudah dilakukan. Di antara anak-anak ibu ini sudah mulai paham tentang materi kita hari ini, ya, mengenai apa tadi? Norma. Baik, udah ibu buat dalam bentuk penugasan. Apa itu sanksi dan apa itu norma? Dari apa itu norma? Pelanggaran yang dilakukan, kemudian ketaatan yang dilakukan terhadap norma, pelanggaran yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya sudah kalian pahami. Ya, dari hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini, ya, siapa di antara anak ibu yang bisa memberikan adab pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Saya Bu, Ya, itu. izin menjawab Bu. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat perlu adanya aturan atau norma yang kita terapkan. Ya, bagus. Dapat menunjukkan pembelajaran kita hari ini bahwa dengan adanya norma, yaitu aturan atau ketentuan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dalam perilaku dan sikap. Ya, untuk menerapkannya itu kita harus melaksanakan aturan yang sudah ditentukan. Ya, berarti anak ibu sudah paham dengan
dengan materi kita ini. Ya, nah sekarang Ibu mau menugaskan pada kalian untuk pertemuan minggu depan. Ya, kita masih masuk pada materi bab 2. Ya, norma dan undang-undang dasar. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas mengenai undang-undang dasar. Ya, untuk undang-undang dasar Ibu harapkan anak Ibu di rumah menghafal teks pembukaan undang-undang dasar. Ya, dan jangan lupa pertemuan berikutnya kalian membawa satu buku undang-undang dasar. Ya, paham? Bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa sekarang coba dengar abah-abah dari Ibu. Ya, kalau Ibu tepuk satu tangan, kalian Ibu tepuk satu kali, kalian menjawab yes. Ibu tepuk 2 kali, semangat. Oke? Paham anak Ibu? Paham. Dengar ya. Cermati. Yes. Semangat. Yes. 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 Ya, belajar Ibu mengamati dan cermat terhadap apa yang Ibu berikan. Ya kan? Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya. Bagaimana anggapan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan manfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Tadi kita mengawali pembelajaran ini dengan doa, tapi sebelum ditutup dengan doa, Ibu minta kepada kalian semua agar anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatannya dan bisa lagi belajar besok ada di sekolah. Ya, Bu. Baik. Untuk anak Ibu Iwan bisa menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi dari semuanya.